Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian, pemirsa TVRI Sumsel, khususnya di Palembang, tapi juga ini kan TVRI Sumsel mencakup Babel ya, Bangka Belitung. Nah teman-teman, kita sudah berganti tahun tentu saja, dan hari ini ketemu lagi dengan saya Weni Ramdiastuti pada acara TVRI Bicara. Kita mau bicara tentang apa? Tentang hal-hal strategis seputar Kementerian Agama Republik Indonesia yang baru saja juga ada Menteri Agama yang baru. Nah, tahun baru selalu melahirkan resolusi baru bagi setiap individu maupun institusi tentunya kan. Bergantinya waktu menandakan usia semakin bertambah. Tantangan serta kehidupan dengan segala kehidupannya juga menumbuhkan harapan-harapan baru. Demikian pula dengan Kementerian Agama Republik Indonesia pada usia yang ke-79, usia yang sudah sangat matang ya boleh dibilang. Ini mengusung tema Umat Rukun Menuju Indonesia Emas. Sebuah tema yang menghadirkan kerukunan dalam mengurai langkah menggapai cita-cita bangsa nan sejahtera. Nah, sudah hadir di studio TVRI Sumsel Babel Pak Haji Ishak Putih. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ishak Putih kelihatan segar sekali karena ini baru tanggal 13 Januari kah? Betul. Awal bulan. Awal bulan masih pertengahan bulan Pak. Oh iya, pertengahan bulan masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Oke, Pak Ishak Putih, saya tertarik itu Bapak nih aslinya wong mano Pak? Asli saya dari Ogan Ilir. Ogan Ilir. Desa Senuro, Kecamatan Tanjung Batu. Nah, Putih itu nama orang tua saya almarhum. Jadi keberadaan beliau itu mendukung benar bagi saya, makanya nama beliau harus saya lekatkan di ujung nama saya. Di ujung nama Putih. Bapak. Oke. Kalaupun orangnya hitam. Oh, saya nggak bilang gitu ya Pak. Oke, kalau Tanjung Batu itu berarti sedusun dengan Helmi Yahya Tantowi Yahya bukan? Oh betul. Oh, pantes Bapak cakep-cakepnya gitu kayak itu ya. Emang orang dusun situ belagak-belagak macam itu ya Pak ya? Terima kasih. Ini kita mulai nggak jelas sebenarnya. Iya. Wawancara tentang apa? Iya, Oke, Pak. Ini Kak Kanwil, saya bilang sayang ya Kak Kanwil nggak bisa hadir langsung. Pak Irwan Safitri sedang zoom langsung dengan Pak Menteri Agama, benar ya Pak ya? Betul. Oke. Tapi saya juga sangat senang karena Pak Ishak bisa mewakili Pak Kakanwil. Iya. Nanti bakal jadi Kakanwil Pak. Amin. Bapak tenang aja, santai aja Pak. Oke, Pak. Kalau kita bicara tentang ulang tahun Kanwil Agama yang ke-79 itu usia yang sudah sangat senior ya Pak ya. Dan apa namanya itu dibilang ada nama khususnya Hari Amal Bakti. Iya, betul. Kenapa ya Pak dibilang gitu? Terus maknanya apa ya Pak ya? Maksudnya tuh Hari Amal Bakti. Oh iya. Oke. Baik, terima kasih Bu Weni. Bahwa sejak tanggal 3 Januari ya, 1946 hingga kini Kementerian Agama itu tidak pernah absen dalam kabinet pemerintah Indonesia. Ya, termasuk dalam kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto saat ini. Ya. Dan ini menggambarkan bahwa Kementerian Agama itu memiliki peran vital dan strategis dalam menggerakkan roda bangsa. Nah, sepanjang usianya Kementerian Agama ini telah melakukan upaya maksimal untuk memberikan pembinaan kepada umat manusia. Dan ini senantiasa kita lakukan setiap tanggal 3 Januari kita peringatilah ulang tahun kemenang itu dengan sebutan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Nah, disitulah akan kita melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan sehingga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Itu maka disebut dengan Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Oke, jadi itu 10 hari yang lalu ya terhitung dari sekarang ya Pak ya sebenarnya. Betul. Ya. Iya, betul. Sudah 10 hari lalu tapi saya kira semangatnya tidak kemudian luntur karena sudah 10 hari yang lalu. Masih dalam rangkaian ulang tahun gitu ya Pak ya. Betul, kira-kira ya. masih. Oke, Pak sebenarnya apa saja sih yang menjadi perhatian dari Kementerian Agama kita? Ya tentu
dari Presiden Prabowo sendiri kan telah menetapkan ada 8 cita ya, yang kita sebut dengan Astacita sebagai panduan pembangunan ke depan ini. Dari itu ada 4 cita yang sangat relevan dengan Kementerian Agama, yaitu tentang kemandirian bangsa, pendidikan, reformasi birokrasi, serta kerukunan dan pelestarian lingkungan. Nah, berangkat dari itu ada pula 8 pesan Menteri Agama yang sudah kita sosialisasikan ke seluruh Provinsi Sumatera Selatan, yang sejak itu mulai kita sosialisasikan. 8 pesan Menteri itu, yang pertama internalisasi nilai agama, internasionalisasi praktek baik kerukunan umat beragama, kemudian integritas aparatur dan reformasi, integrasi sistem informasi, ya, kemudian egal sharing transisi kelembagaan, sukses haji 2025, penuntasan program pendidikan profesi guru, dan yang terakhir tetap kita kawal program Pak Prabowo tentang makan bergizi gratis yang saat ini sudah mulai di berbagai provinsi. Oke, menarik ya Pak. Ya, nanti kita akan sampai kepada pertanyaan saya tentang makan bergizi gratis yang juga harus masuk ke pesantren maupun ke sekolah-sekolah yang menjadi binaannya Kanwil Agama. Gitu ya Pak ya. Oke, tapi sebelum ke situ saya ingin tahu nih Pak, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan internalisasi nilai agama? Gini ya, Indonesia ini kan beda banget dengan negara barat gitu. Betul. Di Indonesia yang namanya KTP tetap harus ada kolom agama gitu kan ya Pak ya. Bahkan ada usulan belakangan ini, saya baca tuh di running text TV, saya lupa TV mana, bahwa usulan untuk menghilangkan kolom agama di KTP itu tidak diterima oleh pemerintah. Itu menandakan bahwa kita memang orang Indonesia ya begitu, gitu ya Pak ya. Agama tuh masih menjadi sesuatu bukan urusan privat tapi urusan negara. Bapak nggak usah gemetar ngelihat saya, santai aja. Jadi gini Pak, maksud saya kalau di Barat soal agama itu kan soal privasi masing-masing. Kalau di Indonesia kan nggak bisa begitu. Nah, nggak bisa ya Pak ya? Ya, diatur oleh negara. Diatur oleh negara. Nah sekarang makanya saya pengen tahu internalisasi nilai agama seperti apa yang kemudian itu dilaksanakan oleh atau menjadi ranahnya Kanwil Agama. Baik, terima kasih. Beranjak dari salah satu misi Kementerian Agama itu adalah meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Nah, tentu tingkah laku hidup umat sesuai nilai agama yang diperlunya dan wujud dalam karakter dan akhlak mulia. Jadi setiap agama itu mempunyai karakter masing-masing dan bebas melaksanakan agamanya masing-masing sesuai dengan aliran kepercayaannya. Nah, tugas Kementerian Agama itu tentu melakukan internalisasi nilai-nilai agama kepada umat beragama seprovinsi Sumatera Selatan khususnya ya. Nah, semakin berjarak antara pemeluk agama dengan ajaran agamanya, sebetulnya itulah letak kegagalan Kementerian Agama. Pak, menarik nih Pak. Tunggu Pak, saya interupsi sebentar Pak. Jadi semakin berjaraknya antara umat beragama dengan agamanya, nah itu menunjukkan bahwa Kementerian Agama itu gagal. Nah, artinya bagaimana kehadiran Kementerian Agama itu sehingga umat itu bisa melaksanakan ajaran agamanya. Nah, ini maksudnya, jadi jangan sampai ada jarak. Ada jarak. Jarak itu yang dimaksud jarak seperti apa Pak? Jarak misalkan tempat beribadahkah atau kehadiran para imam kah di rumah ibadah masing-masing atau apa sih Pak? Ya, pemeluk agama dengan ajaran agamanya. Jadi lebih pada agamanya. Jadi semakin dia mengamalkan ajaran agamanya, nah itulah bahwa mereka itu dekat caranya. Nah, begitu. Jadi peran Kementerian Agama tidak lain adalah untuk mendekatkan ajaran agama dengan pemeluk ajaran agama itu. Contohnya gimana? Contohnya gimana? Ya, bagaimana kalau Islam itu bisa melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, juga agama-agama lain juga bisa melaksanakan ajarannya dengan baik. Nah, itu jadi tatkala hadir Kementerian Agama itu bagaimana
pemeluknya bisa dekat dengan ajarannya. Oke, jadi Seperti itu. hal-hal itu yang terus disosialisasikan gitu ya Pak maksudnya ya? Betul. Melalui apa Pak? Melalui cara seperti apa? Oh, jadi terkait dengan itu maka Kementerian Agama sudah berupaya ya untuk mewujudkan itu dengan ada beberapa hal. Yang pertama, penguatan pendidikan agama dan keagamaan. Jadi kebetulan saya membidangi ini Madrasah ya Bapak ya? Pendidikan madrasah dan keagamaan ini, dan ini akan menjadi tolak ukur kami untuk melaksanakan tugas di lapangan nanti. Yang kedua, mengembangkan kurikulum berbasis cinta. Wah, menarik ini Pak. Segala sesuatu yang terkait dengan cinta itu menarik Pak. Gimana maksudnya nih Pak? Ya, kita kembangkan kurikulum itu penuh dengan cinta sehingga peserta didik itu merasa suka dan tidak kaku dan lain sebagainya, dan karena ini tidak takut, tidak kaku menerima tidak kaku. pelajaran Okay. karena diajarkan dengan rasa cinta tadi. Ya. Karena semua agama itu pasti mengajarkan kebajikan, tentang cinta kasih ya. Nah, yang ketiga, pembimbingan perkawinan dan keluarga maslahat. Nah, ini ada bidang di kita juga mengurusi masalah perkawinan ini. Yang keempat, penguatan pembinaan umat beragama dalam penyuluhan. Ya, jadi serta yang kelima ini insersi kurikulum keagamaan dalam beragam program kedikelatan ya, dan pengembangan sumber daya manusia. Jadi semakin dekat pemeluk agama dengan nilai agamanya, nah kehidupan akan makin religius, rukun, toleran, dan damai. Nah, ini tentu menjadi harapan kita semua. Demikian. Pak, kalau di kota besar dibandingkan dengan di desa atau di dusun taruhlah kayak gitu ya, pernah nggak ya ada semacam penelitian atau survei oleh Kanwil Agama yang memperlihatkan bahwa di desa itu orang-orangnya dekat dengan agama dibandingkan dengan kota? Udah pernah belum ada? Karena kan saya tertarik nih dengar penjelasan Bapak bahwa semakin dekat pemeluk dengan nilai agamanya, kehidupan akan semakin religius, rukun, toleran, dan damai. Nah, kalau di dusun atau di kota itu beda nggak Pak? Ada nggak penelitian tentang itu, maksud saya sudah pernah dilakukan? Kalau saya pribadi belum melihat itu kan, tapi kalau kita masalah penelitian ya, tapi kalau kita lihat memang ada perbedaan betul itu antara pendidikan agama di desa dengan di kota-kota besar ini. Ya mungkin kalau di kota besar ini sudah banyak pengaruh informasi teknologi dan sebagainya, sementara di desa-desa itu masih kuat kemungkinan mereka itu untuk belajar agama. Itu jadi saya kira pengaruh dari informasi teknologi di desa itu kan agak sedikit berbeda dengan di kota besar. Meskipun ponsel juga sudah masuk desa ya, jadi artinya internet maksud saya, internet sudah sampai ke desa-desa, gitu kan Pak? Tapi mungkin menarik juga ya Pak kalau ada penelitian tentang itu gitu ya. Pasti ini sangat menarik, bisa menghasilkan hasil penelitian yang sangat bagus saya kira. Kan sebagai contoh misalkan kalau ini kita bicara tentu sebagai umat muslim gitu ya. Misalkan udah waktunya maghrib, kalau di daerah-daerah gitu boleh dibilang itu kan sudah bersiap semua, bergegas sudah pakai baju untuk sholat gitu ya. Sementara kalau di kota kan orang masih sibuk dengan kegiatan pulang kerja dan sebagainya di jalan dan segala macam gitu kan Pak. Jadi maksud saya kehadiran Kanwil Agama itu sudah sampai penetrasinya ke situ atau belum, itu mungkin bakal bisa jadi bahan diskusi yang lebih menarik lagi nanti Pak ya, kita suatu sehari ya. Boleh ya. Tolong diusulkan pada Pak Kakanwil ya Pak ya. Insyaallah. Karena kalau kita karena kebetulan kita dari dusun Pak. Kalau kita bandingkan dengan di OI di Tanjung Batu tadi Pak. Kalau di kampung-kampung maghrib itu kan kalau kita melihat di luar itu sudah sepi semua. Mereka pada masuk ke masjid, masuk rumah dan sebagainya. Nah, tapi betul kata Mbak Weni tadi, kalau di kota-kota besar ya karena kesibukan sangat luar biasa. Jadi maghrib
itu masih banyak yang berkeliaran. Iya, berkeliaran, baru pulang kerja, masih di mobil, masih di kereta dan segala macam gitu kan ya Pak ya. Oke. Pak, kemudian ini saya tertarik nih, ada istilah dengan pembinaan, bimbingan perkawinan dan keluarga maslahat. Itu semua agama melakukan itu ya Pak ya? Iya betul. Kalau termasuk misalkan yang saya tahu memang Islam, Katolik itu ada. Tapi kalau misalkan Buddha, Konghucu, Hindu itu sebelum menikah pasangannya itu pasangan pengantin ada penyuluhannya juga Pak? Ada bimbingannya. Ada juga? Ada bimbingannya, iya. Jadi karena aturan itu satu dari pusat Kementerian Agama, jadi semua calon-calon pengantin ya mereka itu ada bimbingan pra pernikahannya. Pra pernikahan ada bimbingannya ya, konselingnya gitu Pak ya? Iya betul. Itu kursus berapa lama biasanya? Biasanya 10 hari sebelum makan nikah, 10 hari sebelum makan nikah mereka itu dibimbing perkawinannya. Segala masalah hukum menakahat, masalah mandi dan lain sebagainya, terutama yang Islam ya. Jadi mereka itu ada modal dasar untuk melaksanakan pernikahan. Nggak langsung calcul be kata wong gitu tuh Pak. Ya. Betul. Oke, Pak, kalau ini apa sih Pak? Maksudnya istilahnya susah bener nih Pak. Insersi kurikulum keagamaan apa sih Pak? Insersi itu apa? Saya perlu googling dulu ya. Insersi itu apa ya Pak ya? Ya, insersi kurikulum keagamaan. Yang itu termasuk dari ini tadi ya, program Kementerian Agama juga ya? Iya, program kediklatan ya dan pengembangan SDM. Oh, oke. Iya. Gitu ya Pak ya. Oke, nanti saya kayaknya ada di pertanyaannya di bawah-bawah. Oke. Pak, sekarang saya mau tanya nih. Apa yang dimaksud dengan internasionalisasi praktik baik kerukunan umat beragama? Terima kasih bahwa kita tahu Indonesia ini merupakan negara besar ya yang terdepan dan ini merupakan kiblat kerukunan dunia. Kiblat kerukunan beragama di dunia. Iya, jadi negara-negara lain itu banyak sekali belajar kerukunan di negara kita ini karena kita mampu menjaga kerukunan itu sangat bagus sekali. Bahkan di Sumatera Selatan sendiri ya saya tahu sudah puluhan tahun ini zero konflik, jadi tidak ada konflik, aman-aman saja. Nah ini mengapa? Karena sangat rukunnya masyarakat Sumsel itu. Nah Indonesia diapresiasi sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar kedua di dunia setelah Pakistan, yang rukun dan demokratis. Jadi kita tidak memungkiri bahwa kita negara besar. Dan ini sudah waktunya Indonesia go internasional, makanya disebut dengan internasional praktek baik kerukunan umat beragama tadi. Mengambil peran di tengah dinamika masyarakat global, karena kita negara besar yang mampu menjaga kerukunan. Banyak kalangan antara lain Syekh Mufti dari Inggris dan Majelis Hukum Muslim dari UEA menyampaikan bahwa agar harmoni di Indonesia itu bisa ditularkan ke dunia, dan kepemimpinan Presiden Prabowo banyak sekali diharapkan dunia Islam dapat menjembatani para pihak dan saat ini praktis tidak ada negara yang bisa diterima semua pihak seperti Indonesia dalam urusan konflik internasional. Nah makanya negara kita ini dianggap negara besar dan mampu menjaga kerukunan itu. Makanya beberapa negara itu banyak yang sudah mengadakan studi belajar kerukunan di negara Indonesia ini. Nah upaya untuk mengimplementasikan ini ada dengan cara satu itu intensifikasi kampanye nilai kearifan lokal dan budaya penopang kerukunan umat di Indonesia. Nah ini banyak daerah-daerah kita sudah membuat selokan-selokan seperti Torang Semua Basodara. Itu Manado ya Pak ya, Sulawesi Utara. Torang itu Iya, Torang Semua Basodara. Satu Tungku Tiga Batu. Itu dari mana Pak ya? Nah ini dari mana nih? Satu Tungku Tiga Batu artinya kan untuk
menopang kuat juga itu kan. Iya, ini dari daerah mana? Ada lagi Mapalus. Ya. Mapalus. Ada juga Sipakalebi dan Sipakatau. Nah, ini dari mana ini? Dari mana itu saya kurang tahu istilah itu. Ada lagi Pasola Suungang. Suungang. Ya. Nah, kalau yang ini tahu saya Wong Kitogalo. Nah, jadi ini semboyan Wong Kitogalo ini menunjukkan bahwa kita bersaudara. Siapapun datang ke Sumatera Selatan, mereka itu akan aman, tenang dan dijaga oleh kita. Makanya kita sebut dengan Wong Kitogalo. Hirup cuko sama-sama. itu yang pertama. Yang kedua ya, melanjutkan penguatan moderasi beragama. Ini bahkan kita sudah membuat penguatan moderasi beragama itu ke madrasah, pondok-pondok pesantren, KUA dan sebagainya, sehingga program moderasi beragama ini sudah menyebar di Sumatera Selatan ini. Yang ketiga, mainstreaming ini. Keluarga masalah Indonesia menonjol dalam toleransi, moderat dan kerukunan umat. Nah, ini diakui dunia ya. Itu menjadi kontribusi penting Kemenak dalam mewujudkan atau merawat kerukunan umat. Nah, ini jadi begitu pentingnya kerukunan umat yang ada di Indonesia ini, sehingga menjadi barometer bangsa-bangsa lain untuk belajar bagaimana negara besar dengan berbagai macam suku bangsa tapi mampu, bahkan ada 6 agama di kita, tapi mampu menciptakan kerukunan. Nah, itulah makanya disebut dengan internasional praktek baik kerukunan umat beragama. Iya, dan Sumatera Selatan khususnya Palembang di kompleks Jakabaring Sport Center punya 6 rumah ibadah. Nah, berjejer. Sangat luar biasa itu. Berjejer dengan simbolnya masing-masing. Dengan simbol masing-masing. Iya, betul. Bukan hanya di Taman Mini. Bukan. Ya, di kita punya juga sudah. Di Jakabaring. Ya, itu bahwa kan itu sudah sekian tahun ya? Iya, sudah dari zaman Asian Games. Wah, iya, dari zaman Asian Games, iya. Ya. Oke, Pak Ishak Putih, yang aslinya memang putih, pakai baju putih maksud saya. Pak, kalau untuk pesan-pesan Pak Menteri Agama kita yang luar biasa itu apa aja sih Pak? Khususnya untuk internal ya. Seperti reformasi birokrasi dan segala macam, itu seperti apa Pak pesan-pesan beliau Pak? Ya, Pak Menteri Agama sejak dilantik tanggal 20 Oktober ya. Dengan kabinet merah putihnya Pak Prabowo ya sudah banyak mengeluarkan pesan ya, dan 8 pesan ini sudah kita jadikan semacam simbol ya, harus kita laksanakan di setiap aparatur Kementerian Agama, dan itu sudah kita sosialisasikan ke daerah. Karena Kementerian Agama itu terus melakukan reformasi birokrasi ya, untuk tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Ya, Kementerian Agama alhamdulillah sampai saat ini sudah mendapat penilaian dari Menteri Keuangan itu wajar tanpa pengecualian. WTP Pak WTP. Sebetulnya kita sudah 80%, nah tapi karena anggarannya belum ada, tetap berada di 60%. Dan ini satu kebanggaan bagi kita bahwa kerja kita itu dihargai, maksud saya itu kan ada diakui oleh Kementerian Pusat. Nah, keteladanan pimpinan dan integritas aparatur jadi kunci. Ya, memang kita harus menjadi tauladan dimanapun kita ditugaskan, apalagi dia namanya pejabat, mulai pejabat. Dan kami berkaca kepada Pak Menteri ya, sekarang ini begitu sosok Pak Menteri yang memang harus kita tiru sampai ke daerah ini, sehingga apapun yang pesan-pesan beliau insya Allah akan kita lakukan di lingkungan kerja kita masing-masing. Nah, ada upaya yang dilakukan antara lain ya untuk integritas aparatur tadi. Pertama, ini menolak gratifikasi. Ya, ini bismillah. Ya, bismillah, karena Pak Menak saja, Pak Menteri Agama sudah mencontohkan bahwa beliau sudah pernah dikasih uang
dan itu dikembalikan ke KPK. Yang ngasih siapa Pak? Yang ngasih saya nggak tahu, tapi kata beliau sudah menyampaikan bahwa contoh saja bahwa beliau dikasih uang dan dikembalikan ke KPK. Nah artinya berdasarkan pernyataan beliau, ini menunjukkan bahwa contoh itu dari beliau sudah tentukan terkait dengan menolak gratifikasi tadi. Kemudian yang kedua, koordinasi dengan aparat penegak hukum, KPK, kepolisian, kejaksaan, dan juga intelijen untuk penegakan hukum. Bahkan kita ini tiap awal tahun itu didatangi oleh KPK untuk memeriksa keuangan kita. Bahkan ini kami sudah menunggu ini, yang menunggu jadwal kedatangan KPK untuk memeriksa keuangan. Ya kemungkinan ada celah penyimpangan dan sebagainya, dan kita siap untuk memberikan penjelasan. Ya sudah, kita juga pendampingan dengan kepolisian, kejaksaan, dan itu semua tidak lain agar meningkatkan menjauhkan kita lah dari apa tadi yang gratifikasi, korupsi dan sebagainya. Pak, sorry saya tanya, kalau di Kemenak itu celah untuk diberikan mendapat gratifikasi di apa ya? Ya, misalkan ada pendaftaran apa atau apa gitu, apa sih Pak? Ya, kalau yang agak rentan itu di akadnya ke pernikahan ya. Iya, itu pernah viral. Ya, di pernikahan ini yang memang menjadi catatan kita untuk karena mungkin dali ini pelayanan dan sebagainya. Dan ini mungkin akan kita kalau biaya resmi berapa Pak? Kalau biaya resmi di nikah di luar balai nikah itu 600.000. 600.000. Ya, kalau di balai nikah 0 rupiah. Oh. Jadi kalau memang kita ini enak di nikah di balai nikah aja. Dinikahkan tidak bayar satupun. Tapi kan kalau mau ngasih penghulunya boleh dong. Nah ini yang biasa disalahartikan, dia ngasih seikhlasnya, nah tapi itu dianggap di luar ketentuan. Ya. Jadi masih tetap harus hati-hati, jangan sampai orang mau berbuat baik, mau ngasih, ternyata itu disalahartikan. Iya. Ya, itu jadi di situ yang celah barangkali agak rentan dengan gratifikasi tadi. Ya, tapi mudah-mudahan kalau kita selalu memberikan arahan kepada petugas-petugas kita di daerah untuk tidak melakukan itu, saya yakin itu juga tidak akan terjadi. Lanjut Pak. Ada lagi juga yang ketiga, ini ada efisiensi dan efektivitas anggaran. Bahkan di tahun 2025 ini anggaran perjalanan dinas itu dibintangi 50%. Waduh. Ya, jadi kami harus hati-hati menggunakan itu karena nanti terutang. Jadi lebih baik kita mana yang penting-penting saja. Baru bisa berangkat. Ya, berangkat kita lihat ini, ini penting. Urgensinya. Ya, baru kita gunakan perjalanan dinas itu. Jadi Pak Menteri sangat concern ya untuk menggunakan anggaran itu seefektif mungkin. Ya, jangan sampai kita anggaran itu memang kita katakan sebagai hak kita. Nah, tapi kalau tidak ada urgensinya akan lebih baik diadakan penghematan. Iya. Nah, ini pesan Pak Menteri juga. Makanya sekarang ini itu sudah 50%. Pama dari sekian itu hanya 50% bisa kita gunakan. Nah, 50%-nya nanti bisa digunakan atau belum. Nah, ini karena ada bintang. Entah kapan jatuhnya kita tidak tahu. Dan juga harus mengurangi seremonial Pak ya. Pasti, itu jelas itu. Ya, makanya ini kan sebenarnya kayak waktu zaman Pak Jokowi awal-awal Pak. Ya, hotel-hotel juga pada jerit jadinya karena kegiatan biasa dia diselenggarakan di hotel nggak jadi. Iya, betul. Ya betul, bahkan kami kegiatan hub ya kemarin itu sangat sederhana, tidak ada yang vulgar dan sebagainya, hanya sekedar semacam kunjungan ke panti asuhan dan sebagainya. Ya itu jadi untuk mengefektifkan anggaran. Nah kemudian yang keempat ya itu terapkan merit system dan talent pool dalam promosi jabatan. Ya, itu jadi saya kira mengangkat pejabat ya memang sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan dengan persyaratan-persyaratan sudah ditentukan oleh
aturan. Nggak bisa nih misalkan saya sebagai anak buah Pak Ishak, saya belum cukup pangkat gitu ya, tapi karena hubungan saya baik dengan Pak Ishak, saya diangkat tiba-tiba gitu nggak bisa? Saya kira nggak bisa kalau saat ini kan, karena sangat melihat kemampuan seseorang itu untuk menjadi menduduki suatu jabatan. Harus berdasarkan kompetensi. Tidak berdasarkan kedekatan. Betul. Oke. Kemudian Pak, apalagi nih pesan-pesannya Pak Menteri Agama kita Pak? Ada lagi kemudian integrasi sistem informasi ya, bahwa kemajuan teknologi informasi dan komunikasi harus direspon dengan pelayanan publik yang mudah, ya, murah, efisien, efektif dan transparan. Ya, kita tidak menutup kemungkinan bahwa pengaruh teknologi sangat besar ya dalam keagamaan kita, dalam penyampaian informasi publik dan sebagainya. Bahkan itu salah satu cara untuk mengefektifkan anggaran sebetulnya. Seperti kita mau rapat kan, cukup lewat Zoom kan, jadi tidak menggunakan anggaran negara, kita bisa menyampaikan pesan-pesan seperti itu. Ya, jadi sama ya, kita datang langsung pakai biaya dengan kita buka laptop di ruangan kita sendiri. Nah, dan itu merupakan nggak ada konsumsinya. Nggak ada konsumsi masing-masing. Nggak, panitia nggak perlu menyiapkan konsumsi. Nah, ini jadi saya kira yang seperti itu bagus untuk dikembangkan di tahun-tahun akan datang. Hemat-hemat Pak. Penghemat. Iya. Oke. Terus apa lagi nih Pak? Tentang ini Pak, sekarang kan sudah zaman digital ya. Dan kemudian gimana bisa supaya umat mudah untuk mengakses kitab sucinya masing-masing, itu ada cara-cara tertentu nggak dari Kanwil Kemenak? Ya, di Kanwil ini sudah menerapkan aplikasi pusaka Supur APS ya, dan itu banyak sekali manfaatnya. Kita saja absensi kan, buka-buka berita di situ. Kemudian kalau mau melihat jadwal sholat apa-apa, bantuan, nah itu sudah bisa dibuat di aplikasi itu. Yang namanya pusaka. Super Apps. Ya, jadi di HP saya itu ada itu aplikasinya. Pak, tapi kok kayaknya belum tersosialisasi dengan baik ya Pak ya? Nah, ini untuk lingkungan kita. Sebetulnya sorry, ini kan tadi internalnya kita ngomongnya ya. Ya, internal. Kenapa nggak dikeluarin Pak untuk masyarakat? Itu sudah kita sosialisasikan dengan masyarakat. Kalau memang mencari informasi seputar agama apa ya, tinggal diklik saja agama apa, agama Islam, diklik Islam, nanti akan muncul apa yang perlu kita cari di situ. Ini, ya. Contoh saja haji, kan, masalah haji, kapan kira-kira saya akan berangkat, kita sudah daftar, nah bisa dibuka di situ dengan memasukkan nomor porsi kita, ya. Nah itu jadi manfaatnya sangat luar biasa ini. Ini dari pusat deh, dari pusat sampai ke daerah. Jadi guru-guru kita yang ada di pelosok-pelosok pun itu juga menggunakan aplikasi pusaka Super Apps. Apps ya kan? Super Apps. Ya, Super Apps. Pusaka Super Apps. Oke. Oke, kemudian Pak, ini kan zaman sudah berubah sedemikian rupa. Gimana Kanwil Kemenak ini bisa agile? Wah, ini istilah kata agile ini kan agile itu loh Pak. Tulisannya agile, kita baca agile kan? Ya kan? Gimana Kanwil Kemenak itu bisa luwes dengan sejumlah atau dengan kondisi di mana transisi kelembagaan itu Pak? Ya kan? Itu loh Pak. Kan Kemenak ini mengalami transisi kelembagaan seiring ada pembentukan 2 badan setingkat kementerian kan Pak? Nah itu gimana sih Pak penjelasannya lebih lanjut gitu yang bisa dijelaskan kepada masyarakat? Ya. Memang Kementerian Agama itu kembali mengalami transisi kelembagaan ya, seiring dengan pembentukan 2 badan setingkat kementerian. Ya, bahkan yang pertama
BPJPH itu, Badan Penyelenggaraan Haji Jamaah dan Produk Halal itu sudah dibentuk dengan Perpres langsung ya nomor 153 2024 ya, dan kita sudah ada di Kanwil itu perwakilannya sudah ada, dan bahkan mereka ini yang BPJPH perwakilan di Sumatera Selatan itu anggarannya langsung dari pusat. Ya, jadi mereka ini dan kemarin sudah dilantik Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal nah yang atau disebut dengan BPJPH. Itu sertifikasi halal. Oke. Itu melalui beliau. Oh, oke. Siapa ini. Pak Ketua di Sumsel, Pak? Kalau ketua kita Pak Yauzah. Pak Yauzah. Oke. Di Kanwil ada ruangan tersendiri dia. Oh, jadi kalau itu ngurusin apa aja? Semua produk halal iya, mesti lewat badan ini. BPJPH bekerja sama dengan MUI kan? Bekerja sama dengan MUI. Oke. Ya. Kemudian Pak ada kemudian apa lagi? Ada Badan Penyelenggaraan Haji atau yang disebut dengan BPHJ. Nah, ini seru nih Pak, lagi. Nah, ini baru ini dibahas ya. nih. Ya. Bahkan kemarin baru dilantik kan. Ya, jadi dua ini yang sebetulnya siapa Pak di kita di Sumsel? Kalau di Sumsel ini kan masih kepala bidang namanya. Oh. Ya, masih kepala bidang. Belum dilepas. Belum dilepas. Tahun 2026 nanti baru lepas, bahkan pemberangkatan jemaah haji ya. Tahun ini masih dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Iya. Tapi 2026 nanti oleh BPHJ ini, Badan Penyelenggaraan Haji tersendiri. Ya. Dan pengurusnya atau pimpinannya di pusat itu sudah dilantik kemarin itu. Ya, jadi nanti tinggal menyebar ke daerah. Ya. Dan sebelumnya ya Kemenang ini telah mengalami sejumlah transisi kelembagaan ya. Dulu ya tahun berapa itu? 2000 kalau nggak salah 2000 berapa itu? 2 ya. Nah, itu penggabungan ya, lupa saya. Penggabungan ya peradilan agama ke Mahkamah Agung. Jadi pengadilan agama itu dulu kan di bawah Kementerian Agama. Jadi setiap hab itu bersama-sama kita. Perayaan bersama-sama. Nah, sejak itu pengadilan agama itu berada di bawah Mahkamah Agung. Nah, ini. Yang kedua, berdirinya Basnas untuk mengelola zakat. Iya, Bukan Basnas kan urusan kita, tapi sekarang Badan Amil Zakat ini sudah ada tingkat nasional sampai ke tingkat daerah. Yang ketiga, pembentukan BWI, Badan Wakaf Indonesia. Ya, dan ini sudah ada perwakilannya di Sumatera Selatan ya. Ketuanya ya mantan Kemenag Kota Palembang Pak Dr. Anus Haji Yeri Taswin. Ya, mereka ini itu seangkatan saya naik hajinya. Oh, 2007. Iya. Oh, jadi itu sekarang ya. Sekarang menjabat sebagai Kepala Badan Wakaf Indonesia. Keren. Jadi pensiun dan berdaya di masyarakat. Ya, masih sehat. Iya. Nah, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan juga kita nanti pensiun bisa berdaya guna juga di masyarakat kami. Ngurusin Badan Penyelenggara Haji misalkan Pak ya. Yang keempat dia bergabungnya Litbang Kemenag ke BRIN ya. Oh. Ya, jadi Litbang Kemenag itu bergabung dengan BRIN itu Badan Riset Indonesia. Ya, nasional. Riset ya benar. Yang kelima berdirinya BPHJ tadi ya. Yang keenam pembentukan BPJPH yang tadi. Serta ada yang ketujuh ini rumpun prodi umum pada PTKN ini. PTKN itu apa ya? Perguruan tinggi keagamaan nasional ya. Iya. Nah, kini menjadi binaan Kemendikti. Jadi lagi Kemendikbud, bukan lagi Kemenag, tapi sudah pembinanya di Kemendikti, Kementerian Pendidikan Tinggi. Yeah. Oke. Nah, sekarang ini berarti sudah 7 macam itu lepas. Nah, Kementerian Agama kini fokus pada tugas bimbingan masyarakat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ditambah dengan pesantren. Nah, jadi urusannya lebih sedikit. Jadi lebih fokus. Lebih insyaallah. Fokus, oke. Ya. Karena itu tadi Pak ya, dia harus agile, harus lincah. Betul. Iya. Agile itu lincah ya. Lincah. Oh iya. Luwes. Ya. Kayak saya gini loh Pak kira-kira. Yakin saya.
Dari mukanya saya tahu bahwa Ibu Weni itu, Mbak Weni itu lincah. Nenek lincah. Oke Pak. Oke, jadi Kemenak harus fokus ya Pak ya, karena urusannya sudah dikurangin. Betul. Ya, dia hanya fokus pada apa tadi? Tugas bimbingan masyarakat. Oke. Ya. Pak, kalau kita bicara Kemenak itu kan sebenarnya bukan hanya ngurusin umat Islam ya Pak ya. Ya. Memang di Indonesia mayoritas, tapi porsinya untuk yang lain tuh seperti apa Pak? Perwakilan agama lain kan tentu ada di Kemenak kan ya. Jadi kita di Kanwil itu ada 8 apa namanya satker ya. Satuan kerja. Satuan kerja ya, ada sekjen, ada pendis kalau saya itu pendidikan agama Islam, ada bimbingan masyarakat tadi Islam, Katolik, Hindu, Buddha. Konghucu udah ada. Enggak, Konghucu belum. Oh, nggak ada orang itu gimana? Masalah ini pondok pesantren, termasuk juga di dalamnya itu apa namanya haji. Ya. Dan mereka ini masing-masing mempunyai kapasitas masing-masing. Oke. Ya. Pak, sekarang kita mau ngomong soal yang sedang seru-serunya. Ya. Sukses Haji 2025, apalagi biaya haji jadi berapa Pak? 55,6 juta. 50 ya. Ya, betul, ya. Bener ya? Nurun sedikit tahun belakang. 4 jutaan. Gimana nih Pak penyelenggaraan Sukses Haji 2025? Oh ya, Bella, terima kasih bahwa penyelenggaraan Haji 2025 itu tentu diselenggarakan oleh Kementerian Agama dengan dukungan Badan Penyelenggaraan Haji atau BP Haji. Ya, jadi keuangan haji itu dikelola oleh BP Haji ini. Ya. Dan baru kemarin dilantik ya pengurusnya pusat itu ya. Nanti mungkin di daerah kita menunggu kebijakan lebih lanjut, apa bidang haji itu akan terpisah dari Kanwil karena badannya ada tadi. Badan dari pusat ada. Nah tinggal mungkin dari daerah kan dari bidang haji itu yang mungkin nanti akan diberdayakan untuk menjadi badan di daerah. Tapi kita tidak tahu itu, yang pasti pada saat ini tetap kita layani untuk pemberangkatan haji di tahun 2025 dan akan menjadi penyelenggaraan ibadah haji secara penuh di tahun 2026 itu. Jadi BP Haji itu, Badan Penyelenggara Haji itu benar tadi 2026 baru lepas. Baru full dia memberangkatkan jemaah haji. Pak, itu nanti orang-orang di dalamnya tuh apakah orang-orang dari Kemenak atau gimana sih Pak? Bisa jadi orang Kemenak, bisa jadi orang luar. Orang luar itu siapa maksudnya? Ya mungkin dari dinas-dinas lain yang karena haji ini kan banyak unsur. Banyak unsur. Kesehatan terutama. Kan kepolisian dan sebagainya, dan mereka itu mempunyai keahlian masing-masing di bidangnya. Gitu. Iya. Oke. Nah oleh karena itu Kementerian harus bisa mewariskan legacy. Ya, warisan. Ya, terbaik dalam penyelenggaraan ibadah. Karena mau dilepas nih. Betul. Ibarat kata tuh mau disapih ya kan. Jadi semuanya itu kita siapkan. Ya, disiapkan, baru ada badan penyelenggara haji ini. Sudah ada, wadahnya sudah ada. Nah, baru kita serahkan. Iya. Tentu masih tetap kita bimbing. Supervisi bersama-sama lah, karena ini menyangkut dengan pelayanan kepada umat. Karena calon haji yang calhat haji yang berusia sekarang naik ya Pak katanya. Gitu, sangat luar biasa banyaknya. Dari sisi apa istilahnya untuk haji yang sudah berumur tuh? Haji lansia. Bukan lansia, apa sih sebutannya? Resti, itu umur. resti. Nah itu resiko tinggi. 63 tahun itu sudah masuk resti, 63 ke atas. Enggak, sekarang usia maksimumnya berapa katanya? Kalau 90 ya? 82 90 ya, 90 Pak saya baca. Oh iya betul. Oh saya sebentar lagi masuk Risti tuh. Sekarang 61. Oke. Ya. MLS kemudian dia penyelenggara haji ya. Baik pada aspek inovasi maupun penguatan ekosistem ekonomi penyelenggaraan haji berhaji di Indonesia ini. Jadi haji 2025 ini
memang haruslah dipersiapkan matang untuk ke 2026, Ya. di mana bukan lagi Kemenak yang membawahi, Nah, ya. tapi Badan Penyelenggara Haji. ya, sehingga perjalanan jemaah itu aman, Lebih nyaman, bagus. lebih sukses, karena indeks kepuasan masyarakat tahun 2024 kepada terhadap pelayanan haji itu 90%. 90%. Itu sangat baik itu. Sangat baik, ya. Iya, jadi semua sisi. Dan ini kita bangga bahwa masyarakat itu yakin dengan pemerintah terkait dengan pelayanan ibadah haji, baik di negara di dalam negeri maupun di luar negeri di Arab Saudi. Oke. Pak, masih ada 2 poin penting nih yang Bapak harus sampaikan kepada masyarakat. Coba saya akan langsung masuk ke bagaimana Kemenak bisa mengawal program makan bergizi gratis. Karena ini kan tidak hanya pada sekolah-sekolah umum kan Pak, tapi juga pada pesantren, juga pada peserta didik lembaga pendidikan agama dan keagamaan lain gitu kan Pak ya. Seperti ada apa ini istilahnya tuh yang untuk Buddha, Hindu, sekolah Kristen dan Konghucu yang merupakan binaan Kemenak. Nah, gimana nih Pak? Kan saya dengar udah ada ponpes yang protes ini. Ya. Karena belum dapat giliran. Ya. Baik, kita sampaikan bahwa salah satu program prioritas Presiden Prabowo adalah makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan kalau di sini disebut dengan ibu hamil. Ya. Kalau kita lihat dari beberapa provinsi itu sudah ada yang memulai. Nah, tapi untuk Sumatera Selatan kemarin baru kita menerima surat dari pusat itu untuk pondok pesantren baru diberi tata cara makan yang baik. Belum ada informasi tentang pelaksanaan makan gratis. Tapi kemarin ada dari salah satu pihak ketiga itu sudah ada amanat katanya untuk melaksanakan pendataan. Nah, jadi sementara ini dia minta izin untuk mendata anak-anak madrasah kita karena dananya belum ada. Nah, tapi pendataan berapa madrasah itu yang akan diberikan program makan gratis ini, nah tentu kita sebagai kanwil yang membidangi madrasah kita siap. Kalaupun ada beberapa madrasah begitu didatangi masih ada yang menolak. Oh iya, karena kenapa, surat Pak? resminya kan belum ada. Oh, jadi takut ya? Atau Takut, gimana? Takut kesalahan? Takut kesalahan, betul. Nah, tapi kita berikan, saya panggil dulu yang pihak ketiganya itu bagaimana memang benar apa bagaimana. Ya katanya Pak, bahkan sekolah-sekolah lain itu sampai minta untuk didata. Nah, jadi sayang sekali kalau memang dari madrasah itu menolak. Saya bilang begini saja, kalau sebatas pendataan, mengapa kita tidak berikan data siswa kita? Karena hak nanti gitu. Kan, ya, karena prosesnya sudah banyak nanti. Sekarang baru pendataan, dan nanti baru kita berikan makanannya itu. Ya, jadi kita siap untuk menyambut program Pak Presiden ini dengan memberikan data yang akurat terkait dengan makan gizi gratis. Makan gizi gratis itu sedang ditunggu-tunggu semua anak sekolah, ya Pak ya, terutama anak-anak SD, ya. Dan ini bidang Bapak tentu adalah madrasah. Ada berapa Pak madrasah di Sumsel, Pak? Kalau madrasah ini yang negeri itu ada 94 madrasah. Nah, kalau yang swasta itu banyak, hampir 2000 itu. Jadi sangat banyak sekali. Ya waktu yang cukup banyak untuk memberikan data-data kepada kepada yang panitia, katakanlah pihak ketiga yang ketiganya mengurus untuk makan gratis ini. Oke, jadi boleh dibilang telat ya Pak ya? Ya, saya kira enggak juga karena kita prosesnya sudah jalan. Pendataan sudah jalan. Ya. Bahkan kemarin saya dilaporkan juga di daerah Ogan Komering Ulu itu sudah ada juga datang pihak ketiga untuk mendata. Nah, jadi bagaimana, silakan, saya bilang kalau memang itu hanya untuk mendata, berikan data kita. Atau tidak susah, data siswa berapa, nanti kan mudah untuk memberikan makanannya. Iya. Gitu.
Oke. Pak, ini pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih pesan-pesannya Pak Menteri untuk menuntaskan program pendidikan profesi guru nih Pak? Ini penting benar nih Pak. Selain dari makan bergizi gratis tadi. Iya. Program pendidikan profesi guru Pak. Terutama di ini Pak ya. Kualitas guru itu loh Pak untuk pendidikan agama dan keagamaan. Ya, betul sekali bahwa Kementerian Agama ya sangat fokus ya dengan guru, karena kemarin kita sudah dengarkan Pak Presiden Prabowo akan memberikan tunjangan yang begitu besar kepada guru-guru kita, termasuk guru-guru madrasah kita, dan tentu kita harus jawab dengan peningkatan kualitas. Betul. Ya, nah peningkatan kualitas guru ini menjadi tugas kita semua. Dan salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan profesi guru. Nah, tidak lain adalah untuk memberikan atau mencetak guru-guru yang profesional di bidangnya, sehingga gaji mereka yang diberi tunjangan profesi itu tidak sia-sia, dan dia itu juga membedakan antara guru biasa yang belum diadakan pendidikan profesi dengan guru yang sudah diberikan pendidikan profesi guru. Nah, jadi mereka akan mempunyai tanggung jawab besar ya dengan status gurunya. Nah, keterbatasan anggaran ini menjadikan antrian untuk PPG ini sangat panjang. Ya. Bahkan tercatat ya saat ini ada 649.904 guru agama yang belum tersertifikasi di negara ini, di Indonesia. Di Indonesia ini. Iya. Kalau Sumsel berapa Pak? Kalau Sumsel kira-kiranya berapa ya? 100.000 kah? Banyak gitu. Banyak ya Pak ya. Oke. Ya, pokoknya ini mudah-mudahan nanti jadi antrian panjang. PR ya Pak ya jadi ya. Oke. Dan Kemenag itu berkomitmen ya untuk melakukan akselerasi dalam rangka penuntasan PPG ini bagi guru agama yang ada di madrasah, dan kita mengharapkan sebetulnya ada bantuan dari pemerintah daerah untuk karena ini kan PPG ini melibatkan pihak luar, pihak lain, mungkin UIN dan lain sebagainya, dan waktunya juga cukup lama, belajarnya juga cukup lama, jadi kalau memang ada bantuan dari pemerintah daerah, itu bisa diajukan kan Pak? Itu maksudnya untuk level mana ya? Apakah kepala daerahnya provinsi, kemudian semua kabupaten, kota gitu, atau gimana? Kabupaten kota, provinsi, kabupaten kota, semua jadi ya? Iya, semuanya bisa. Yang penting mereka mampu menganggarkan. Kan kalau per kabupaten itu kan tidak terlalu besar biasanya kan, ya paling berapa puluh orang. Tapi kalau sudah provinsi kan banyak, nah begitu. Jadi kalau kita harapkan sebetulnya ada bantuan dari pemerintah daerah untuk membiayai mereka ini, karena biayanya itu sangat besar itu. Iya, kalau nggak salah itu berapa, satu orang itu bisa 4 atau 5 juta itu. Nah jadi dari mana dia kan? Nah jadi kalau memang ada support atau bantuan dari pemerintah daerah untuk PPG ini, ya bagi kami, kita Menteri Agama ini sangat terbantu sekali. Jadi itu masih wacana atau gimana ya Pak ya? Apanya? Untuk pemberian tunjangan profesi itu? Enggak lah, sudah ada. Sudah ada, tinggal kita kesanggupan daerah atau gimana? Ya, untuk PPG-nya, dan kalau sudah PPG, ya sudah, itu kaki dapat sertifikasi dia. Dan baru kita berikan sertifikasi gurunya, sertifikasi tunjangan profesinya. Dan ini Kementerian Agama, Pak Menteri sudah berjanji, saya kira ya akan dituntaskan 2 tahun lah ke depan. 2 tahun ke depan masih ya. Proses beguyur kata Mong Kito. Beguyur. Sehingga yang 600.000 sekian ini 2 tahun ke depan sudah terprofesi, menjadi guru profesi semua dan tersertifikasi. Iya. Oke. Pak, nggak kerasa 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Oh gitu ya? Bapak mesti mau nyampein berapa lama lagi? Saya kira
Oke. Sangat luar biasa. Oke, Pak, terima kasih banyak untuk penjelasannya yang luar biasa. Semoga Kanwil Agama di Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Pak Irwan Savitri semakin bisa itu tadi mendekatkan jarak antara pemeluk agama dengan agamanya. Ya. Itu saya tertarik sekali dengan kalimat itu. Betul. Ya Pak ya. Ya. Yang merupakan program nasional. Bukan program, apa sih Pak? Tugas utama. Ya, tugas Kementerian Agama itu Kementerian justru Agama. itu, mendekatkan masyarakat dengan agamanya, memeluknya dengan ajaran agamanya. Oke, karena ini tugas kita semua. kalau tidak berhasil itu berarti katanya Bapak tadi Kegagalan. Kegagalan Kementerian jangan Agama. sampai gagal. Nah, ini makanya harus berusaha. Oke, harus berusaha. Sudah 1 jam teman-teman sekalian saya berdiskusi mewawancarai Pak Ishak Putih sebagai Kabid Madrasah Kementerian Agama di Sumatera Selatan, begitu kita menyebutnya. Dan semoga umat rukun menuju Indonesia emas ya itu bisa terwujud. Dan semoga sehat selalu menjalankan semua tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Ada yang mau diinikan lagi mungkin? Saya kira cukup dan terima kasih atas undangannya. Ini merupakan suatu kehormatan bagi kami Kementerian Agama untuk memberikan sosialisasi, menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pesan-pesan Pak Menteri Agama tadi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Kita sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.